Pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah senantiasa hadirnya kita di majelis ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita dari kitab Dalilus Sa'ilin, yang mana pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab yang menjelaskan tentang al-Islam. Islam dijelaskan oleh para ulama artinya adalah al-istislamu lillahi ta'ala, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal khudu' lahu wal inqiyad li awamirihi, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tunduk kepada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi pula apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju ke cahaya yang terang benderang, untuk memberikan petunjuk kepada segenap manusia jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna daripada al-Islam, berpasrah diri kepada Allah dan tunduk kepada syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala atau apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama, yaitu agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah al-Islam. Ayat ini di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bi annahu la dina indahu yakbaluhu min ahadin siwal Islam. Tidak ada agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selain daripada al-Islam. Wa huwa ittiba'ur rusul, yaitu dengan mengikuti utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala fima ba'athahumullahu bihi fi kulli hin, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ditutup oleh rasul yang terakhir, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah diutusnya Nabi Muhammad, kalau ada orang yang mengikuti ajaran selain ajarannya Nabi Muhammad atau datang dengan membawa ajaran baru, juga tertolak. Karena agama yang diterima oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya agama Islam, yang mana Allah mengutus para rasul-rasulnya dan ditutup oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbal minhu, tidak diterima agama lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia kelak di akhirat sebagai orang-orang yang merugi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salat wa itaiz zakah wal haji wa saumi ramadan. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan atau mengibaratkan Islam itu sebagai satu bangunan, dan di dalam Islam itu ada rukun-rukunnya, atau bangunan tadi ada rukun-rukunnya atau tiang-tiangnya, di mana bangunan tersebut gak bisa berdiri kecuali tiang-tiangnya itu ada. Seperti saat ini kita berada di dalam masjid, ada bangunan masjid, maka membutuhkan penyanggah atau tiang-tiang yang menjadikan bangunan itu bisa berdiri.
Maka dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita tiang-tiangnya atau rukun-rukunnya. Yang pertama apa? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tidak ada yang patut bersaksi, tidak ada yang patut, tidak ada yang layak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar pengakuan dengan lisan, tapi juga pengakuan dengan hati, keyakinan di dalam hati tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dan percaya bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari perintahnya Allah, kerjakan. Apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad dari larangan-larangan Allah, dijauhi. Dengan demikian orang yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah bukan hanya saksi secara lisan, namun juga membuktikannya secara hati dan secara perbuatan, maka mereka adalah orang-orang yang syahadatnya bermanfaat bagi dirinya baik di dunia sampai di akhiratnya Allah, fayafuzu bil jannah, dan dia akan mendapatkan kemenangan dengan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, wa yanju minan nar, dan selamat daripada siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di agama Islam ini memiliki rukun-rukun. Yang pertama apa? Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, wa iqamatus shalah, dan mendirikan salat, yang artinya al-muhafadzah ala ada'is salawatil khamsi, yaitu menjaga untuk melakukan salat 5 waktu yang diperintahkan dalam Islam dalam sehari semalam. Bukan hanya mendirikan sesekali, tapi 5 waktu setiap hari dijaga untuk mengerjakan sholat yang diperintahkan oleh Allah, fi awqatiha, tepat pada waktunya, bisyurutiha, dengan memenuhi syarat-syaratnya, wa arkaniha, dan rukun-rukunnya, wa wajibatiha, dan kewajiban-kewajibannya. Ini rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga, ikhrajuz zakah al-mafruḍah, mengeluarkan zakat yang diwajibkan, yaitu sesuai dengan aturannya. Zakat maliyah yang wajib atau zakat-zakat yang lain yang wajib, kalau sudah sampai nisab, sudah datang haulnya, maka diwajibkan dia mengeluarkan zakat sesuai dengan tatanan yang disyariatkan dalam Islam. Kemudian yang keempat, al-hajj, mendirikan atau menunaikan ibadah haji, yaitu menuju ke Mekah, ke Ka'bah dengan niat untuk beribadah, ta'abbudan lillahi azza wa jal. Kewajibannya seumur hidup sekali, dan dia wajib melakukan dengan syarat memang mampu melakukannya, baik secara harta memang ada untuk berangkat haji, wal badaniyah, dan juga kemampuan dalam badannya, baik dari badannya dan juga dari hartanya. Jadi haji bagi yang mampu. Dan kemudian yang kelima, saumu Ramadan, yang disebut juga dengan ibadah badaniyah, ibadah badan, yaitu dengan menahan segala sesuatu yang membatalkan puasanya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Gak makan, gak minum, gak kemasukan sesuatu ke dalam lubang terbuka yang ada pada tubuhnya, tidak bersetubuh dengan istrinya. Perkara-perkara yang membatalkan puasa ini dia jauhin, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini yang disebut dengan arkanul Islam, pondasi di dalam Islam. Bangunan tadi kalau mau berdiri harus ada tiang-tiangnya, ada pondasi-pondasinya. Begitu juga agama Islam ini yang disebutkan dalam hadis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Islam diibaratkan oleh beliau seperti bangunan. Dan supaya bangunan itu berdiri, maka dibutuhkan tiang-tiang penyanggahnya. Kalau ada yang meninggalkan salah satu rukunnya, bangunannya nanti tidak kuat, bisa hancur. Kalau meninggalkan semuanya, bangunannya binasa sudah. Bangunannya nggak bisa berdiri. Bangunannya tidak bisa berdiri. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu." Kalau keislaman seseorang itu baik,
Fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amthaliha. Maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai 10 kali lipat, bahkan sampai ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha, dan setiap perbuatan buruk yang dilakukan hanya dicatat 1 seperti perbuatan yang dia lakukan. Kalau ada orang non muslim, orang kafir masuk Islam, dosa-dosanya diampuni semua sama Allah Ta'ala. Mau punya dosa banyaknya seperti apapun, begitu dia masuk Islam diampunin. Kalau Islamnya sudah baik, jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kali berbuat baik itu kebaikannya bisa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Bisa sampai 10, bisa sampai 700 kali lipat. Dan kalau dia berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat kesalahan, enggak dilipat gandakan oleh Allah. Lihat bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi seseorang yang niat, kalau sampai dia tidak bisa melakukan, ada uzur yang menghalangi dirinya untuk melakukan, dicatat dia melakukannya. Kalau melakukan, dilipat gandakan sampai 10, sampai 700 kali lipat. Nah, ini rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad pulang dari perang, salah satu peperangan, perang Tabuk. Nabi berkata kepada para sahabatnya yang ikut perang ketika sebelum sampai ke kota Madinah, inna bil madinati agwaman. Di Madinah ada sekelompok orang, yang dimaksud sama Nabi sahabatnya Nabi yang gak ikut perang. Masirtum masiran wala qata'tum wadiyan, kalian itu tidak melewati suatu jalan mulai dari berangkat sampai pulang. Tidak ada jalanan yang kalian lewati, tidak ada lembah yang kalian lewati, illa kanu ma'akum, kecuali mereka yang tertinggal di Madinah yang gak ikut itu bersama dengan kalian. Maksudnya apa? Dapat pahala seperti yang kalian dapatkan. Sampai sahabatnya Nabi itu bertanya, wahum bil Madinah, ini mereka di Madinah nggak keluar, duduk di kota Madinah, tapi mendapatkan pahala seperti kita. Nggak ngelewatin satu jalan kecuali mereka bersama dengan kita. Kita nggak ngelewati satu lembah kecuali mereka bersama dengan kita. Dapat pahalanya sama ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, wahum bil Madinah. Iya, walaupun mereka berada di kota Madinah. Habasahum al-udhur, kata Nabi Muhammad, mereka nggak bisa keluar karena ada udhur. Dalam riwayat yang lain, habasahum al-marad, mereka nggak bisa keluar karena sedang sakit. Jadi sudah niat mau ikut keluar berperang bersama dengan Rasulullah, tapi karena ada udhur syar'i yang menjadikan mereka nggak bisa ikut serta dalam peperangan, karena ada udhur tadi, maka mereka tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang rugi orang yang meniat itu. Perbanyak niat saleh. Andai kata kita ada udhur, nggak bisa ngelakukan, tetap dicatat dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada udhur kita ngelakukan, pahalanya bisa dilipat gandakan sampai berapa? Sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Sebaliknya, orang kalau niat mau berbuat maksiat belum ditulis. Niat mau melakukan perbuatan maksiat gak ditulis sama malaikat. Kalau sampai dia gagalkan niatnya, gak jadi dia lakukan, justru dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sampai dia melakukan perbuatan maksiat yang dia niatkan, maka gak dicatat 10 kali lipat, gak dicatat 700 kali lipat, dicatat seperti perbuatan maksiat yang dia lakukan. Kebalikannya, perbuatan baik justru malah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadits yang lain, Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya
agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Yang diterima hanya agama Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk apa? Memerangi orang-orang musyrik yang memerangi umat Islam. Ya, yang menghalangi umat Islam untuk berdakwah menyebarkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Mekah dulu nggak ada peperangan, belum dapat izin, belum ada izin dari Allah. Tapi ketika Nabi di Madinah, maka turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkan memerangi siapa? Orang-orang musyrik yang memerangi umat Islam. Nah, Nabi Muhammad menjelaskan dalam hadisnya ini, kalau masalah peperangan dengan orang-orang musyrik yang menghalangi umat Islam, yang memerangi umat Islam, sampai kapan? Hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah, mengesahkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mereka mendirikan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bil mudawamah alal ityani biha bisyurutiha, yaitu senantiasa melakukannya dengan memenuhi syarat-syaratnya, kemudian mengeluarkan zakat yang wajib. Kemudian mereka juga mengeluarkan zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mereka sudah seperti itu, darahnya dijaga, nggak boleh diperangi, ya, hartanya dijaga, darahnya dijaga, karena dia sudah menjadi seorang muslim, kecuali bihaqil Islam, kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang memang menjadikan dirinya harus dihukum, seperti seseorang yang bunuh orang lain. Dalam Islam hukumnya apa? Qisas. Tapi selain daripada perbuatan-perbuatan yang menjadikan dirinya mendapat hukuman dari Allah, nggak boleh. Jadi kayak kita lihat mungkin akhir-akhir ini kita dengar banyak bagaimana saudara muslim dengan saudara muslim yang lain berperang sampai bunuh-bunuhan, padahal bukan bihaqil Islam. Anda dibolehkan karena seorang muslim itu darahnya terhormat, hartanya juga terhormat. Tapi dalam hadis ini bukan berarti seseorang itu boleh memaksa orang lain, dah boleh. Memaksa untuk masuk Islam nggak boleh, nggak bisa kita memaksa. Karena dalam agama tidak ada paksaan. Bukan berarti hadis ini menganjurkan seseorang itu untuk merangi selain muslim sampai mereka akhirnya masuk Islam, tidak. Tapi di sini penjelasannya tentang apa? Ya, kalau ada orang musyrik sebagaimana yang dialami saat itu oleh Rasulullah SAW dan di masa-masa setelahnya, orang-orang kafir harbi yang memerangi umat Islam, yang menghalangi dakwahnya umat Islam, maka mereka di situ diperangi. Sampai kapan? Sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mereka mendirikan sholat, kemudian mereka mengeluarkan zakat. Kalau sudah begitu, maka darahnya dijaga, hartanya juga dijaga. Jadi nggak boleh seseorang itu menumpahkan darahnya dan juga mengambil hartanya, kecuali apa? Illa bihaqil Islam. Ya, kalau orang itu melanggar syariatnya Allah sampai harus dapat hukuman, yaitu beda masalah. Karena dia melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, yang menjadikan dirinya dihukum seperti orang yang berbuat zinanya zina muhsan, maka ada hukumannya, dirajam. Kemudian seperti qisas, seseorang yang membunuh orang lain. Nah, ini beda permasalahan karena dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaumal qiyamati yatawallallahu taala hisabahum. Kemudian nanti di hari kiamat, maka hisabnya, hitung-hitungannya itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diampuni sama Allah, masuk surga. Yang betul-betul taubatnya, betul-betul minta ampun sama Allah, betul-betul ikhlas, diberikan pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun munafik, orang-orang yang munafik ya kelak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan bahwasanya ada salah seorang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun." Diriwayatkan ada orang yang datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi Muhammad, Islam yang baik ini yang seperti apa?
Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'am, memberikan makan. Orang yang mau berbagi hartanya, bukan hanya mengeluarkan yang wajib zakat, tapi di atas itu dia juga mengeluarkan sedekah, mengeluarkan hartanya yang lebih, memberikan makan kepada mereka yang kekurangan makanan, yang fakir. Apalagi di waktu-waktu di mana orang-orang itu kesusahan mendapatkan makanan. Wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kau kenal maupun yang tidak kau kenal. Jadi ini tips dari Nabi Muhammad. Ada yang datang sama Nabi tanya, ayul islami khair, Islam seperti apa itu yang baik ya Rasulullah? Para sahabat Nabi ini punya kebiasaan apa? Sering bertanya kepada Nabi Muhammad suatu amalan yang dicintai oleh Allah, yang menjadikan mereka itu bisa derajatnya diangkat sama Allah. Ini kan menunjukkan kalau mereka itu punya perhatian, sehingga mereka datang ke Nabi tanya, ya Rasulullah, supaya jadi muslim yang baik ini amal apa yang bisa saya lakukan? Kalau orang tidak ada perhatiannya, nggak peduli, nggak nanya. Tapi pertanyaan ini menunjukkan bagaimana haris mereka ini, orang-orang yang betul-betul senantiasa menjaga dirinya, dan bagaimana bisa naik ke derajat yang lebih dicintai oleh Allah. Maka Nabi bilang apa? Tut'imut ta'am, ngasih makan, berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Kemudian kalau ketemu orang lain, ucapkan salam, kenal tidak kenal, asalkan kau tahu itu muslim, ucapkan salam. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad itu ketika sampai di kota Madinah, penduduk Madinah keluar dengan sukacita menyambut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sebelum datang ke kota Madinah, ketika beliau sudah keluar dari Mekah, kabarnya sampai ke Madinah, penduduk Madinah itu tiap hari keluar dari rumahnya mau nunggu kedatangannya Nabi. Karena zaman dulu kan belum ada media informasi seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan orang pergi jam berapa, nyampe jam berapa ketahuan. Kalau dulu kan enggak. Belum lagi Nabi punya rencana, nggak ada yang tahu kecuali siapa? Keluarganya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yaitu Nabi keluar dari rumahnya nggak langsung pergi ke Madinah, naik ke gunung, nginep 3 hari 3 malam terlebih dahulu di Jabal Thur, di Ghar Thur. Maka ketika penduduk Madinah tahu tentang hijrahnya Nabi, keluarnya Nabi, mereka setiap hari keluar dari rumahnya menunggu kedatangannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga diriwayatkan ketika Nabi Muhammad sampai di kota Madinah, dijemput, disambut dengan sukacita oleh orang-orang Ansar dan juga sahabat-sahabat Nabi, orang-orang Muhajir yang sudah sampai di sana. Salah satunya yang ikut jemput siapa? Ada orang namanya Abdullah bin Salam. Bukan muslim tadinya, kemudian masuk Islam jadi sahabatnya Nabi Muhammad. Abdullah bin Salam ini penasaran, siapa sih Nabi Muhammad ini? Karena sebelum Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah, itu penduduk Madinah sibuk pembicaraannya seputar Nabi Muhammad SAW. Karena sebelum Nabi hijrah itu Nabi sudah kirimkan sahabatnya namanya Mus'ab ibn Umair dakwah ke Madinah. Bai'atul Aqabah, orang Madinah datang jumlahnya sedikit yang pertama, dibaiat sama Nabi, masuk Islam, pulang ke Madinah. Nabi kirimkan sahabatnya Mus'ab ibn Umair untuk apa? Ngajarkan penduduk Madinah syariatnya Allah, ngajarkan Al-Quran. Kalau yang di Mekah masuk Islam kan Nabi di Mekah, jadi kalau ada ayat yang turun Nabi sampaikan ke mereka syariat, mereka belajar sama Nabi. Lah yang baru masuk Islam dari kota Madinah ini kan pulang ilmunya belum banyak, maka Nabi kirimkan Mus'ab ngajarkan syariat Islam, ngajarkan Quran, sampai Mus'ab bin Umair itu dijuluki Muqri'ul Madinah, koreknya kota Madinah. Mus'ab bin Umair seorang pemuda yang sudah tidak diragukan lagi bagaimana keimanannya dan keislamannya, rela meninggalkan kehidupan yang bergelimang harta. Karena apa? Karena imannya kepada Allah dan imannya kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Mus'ab bin Umair itu berdakwah di kota Madinah, sampai disebutkan pembicaraannya penduduk Madinah itu tentang Islam. Pembicaraannya penduduk Madinah. Jadi kalau zaman sekarang seperti sesuatu yang viral ya, sesuatu yang viral.
Di sini ngomongkan ini, di sini ngomongkan ini, di sini ngomongkan ini, semua pembicaranya sama. Nah, itu di Madinah semua membicarakannya tentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi datang, sudah banyak yang masuk Islam, maka Nabi disambut dengan sukacita sama penduduk Madinah. Abdullah bin Salam ketika pertama kali bertemu dengan Nabi Muhammad, apa yang dia dengar? Yang dia dengar dari lisannya Nabi Muhammad, ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam. Kita itu kalau ketemu satu sama yang lain, diajarkan dalam Islam apa? Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena salam tadi membuahkan mahabbah. Salam itu kalau diucapkan, dijawab akan membuahkan rasa cinta. Maka Islam menganjurkan kita menebar salam, yang artinya juga apa? Menebar mahabbah, menebar cinta, agar satu dengan yang lainnya saling mencintai, tidak saling menzalimi, tidak saling menyakiti. Setelah Nabi katakan afsus salam, Nabi lanjutkan wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan kepada siapa? Mereka yang nggak mampu. Islam mengajarkan kita berbagi, nggak hanya mentingin perut kita sendiri. Kita lihat dalam hadis-hadis yang lain, sampai Nabi itu berkata kepada salah seorang sahabatnya, kalau masak perbanyak kuahnya. Kalau memang tidak mampu, perbanyak kuahnya supaya apa? Bisa berbagi dengan tetangganya. Kalau punya harta lebih, sedekahkan. Punya makanan lebih, berikan kepada yang tidak mampu. Jadi kita dianjurkan sama Rasulullah SAW. Dan ini menjadi amal yang menjadikan kualitas keislaman seseorang itu lebih baik, menjadi muslim yang lebih baik. Belum lagi sedekah itu pahalanya dan keutamaannya luar biasa. Keutamaannya dan pahalanya sangat banyak. Kemudian dilanjutkan juga sama Abdullah bin Salam, yang dilanjutkan sama Nabi Muhammad setelah memberikan makanan apa? Wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Kemudian sholatlah di waktu malam, wan nas niyam, di saat manusia terlelap dalam tidurnya. Kalau itu semua dilakukan, kata Nabi Muhammad, tadkhulul jannah bil salam, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Syaratnya apa? Ngamalkan tadi apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam orang tidur semua, dia malah bangun. Punya makanan dia berbagi. Nyambung tali silaturahmi, walaupun saudaranya, kerabatnya mutus, dia berusaha untuk nyambung. Kemudian menebarkan salam. Sama seperti hadis ini, ketika salah seorang bertanya kepada Nabi Muhammad, ayul islami khairun, Nabi Muhammad menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada yang kau kenal maupun yang tidak kau kenal. Pada pembahasan yang sebelum ini kita sudah bahas tentang bab al-isti'adzan, meminta izin. Nah, kita masuk ke rumahnya orang, ngucap salam. Masuk ke rumah kita juga ngucap salam. Ada keberkahannya salam itu. Lalu kita ketemu sama orang, maka ucapkan salam. Biar apa? Perjumpaan kita dimulai dengan ibadah. Ucap salam hukumnya apa? Sunnah. Jawab salam hukumnya apa? Wajib. Kita ketemu sama orang, pertama kali ikatan yang kita buka apa? Sunnah. Ngamalkan sunnahnya Nabi, maka hubungannya insya Allah diberkahi. Karena apa? Karena dimulai dengan mengikuti sunnahnya Nabi besar Muhammad SAW. Kalau saya tidak kenal, ya ucapkan salam. Karena Nabi Muhammad menjelaskan sini kepada yang kau kenal maupun yang tidak kau kenal, ucapkan salam kepada orang tersebut. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abi Hurairah, dan Abi Hurairah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Tentang orang yang paling beruntung, yang paling bahagia di hari kiamat, yang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi, betul-betul ikhlas dari lubuk hatinya.
bukan cuma sekedar ngucap, tapi juga tahu maknanya dan mengamalkan. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang seperti ini yang kelak akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat yang istimewa yang bikin dirinya as'adin nas, yang paling beruntung, yang paling bahagia, yang mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan juga oleh Sayyidina Umar bin Khattab menjelaskan tentang hadis Jibril. Hadis Jibril tentang arkanul Islam, dari Islam, iman, ihsan. Sayyidina Umar meriwayatkan ada orang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada suatu hari. Ittala'a alaina rajulun, datang seseorang lelaki, syadidul bayad thiyab, pakaiannya putih sekali. Syadidus sawadi sya'ri, rambutnya hitam sekali. La yura alaihi athar safar, tidak nampak pada dirinya itu kalau dia itu dari perjalanan yang jauh. Sedangkan para sahabat Nabi yang saat itu ada sama Nabi Muhammad, gak ada yang kenal sama orang itu. Kalau sahabat gak ada yang kenal, berarti tandanya dia bukan dari Madinah, orang dari luar kota. Kalau dari luar kota, kok pakaiannya putih banget? Biasanya orang dari luar kota kalau zaman itu kan gak ada mobil, naiknya unta, jalan kaki, atau kuda, atau keledai. Berarti biasanya harusnya ada debu-debu yang nempel di pakaiannya. Kemudian nampak kalau orang ini baru datang dari luar kota, entah rambutnya mungkin gak rapi. Ini enggak, kelihatan bersih, luar biasa. Datang ke masjidnya Nabi, ke majelisnya Nabi, gak kelihatan tanda-tandanya kalau dia itu seorang musafir. Tapi sahabat-sahabatnya Nabi tidak ada yang kenal sama orang tersebut. Sampai orang itu duduk di hadapan Nabi, lututnya bersandar dengan lututnya Nabi Muhammad, duduk dekat sama Nabi, tangannya diletakkan di atas pahanya. Kemudian dia bertanya sama Nabi Muhammad, Islam itu apa? Dijelaskan sama Nabi, Islam itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, kemudian menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kemudian orang itu berkata apa? Sadaqta, kau betul, kau benar. Nah, sahabat Nabi bingung. Orang tanya itu kan karena tidak tahu. Tapi kalau orang tanya terus dijawab sadaqta, kau benar, berarti orang ini tahu. Berarti orang ini tahu. Karena kalau nggak tahu kan mesti oh iya, alhamdulillah saya tahu sekarang. Tapi kalau orang nanya dijawab terus kau benar, berarti sebelumnya dia sudah tahu jawabannya. Begitu juga tentang iman dan juga tentang ihsan. Nah, rupanya siapa yang datang? Malaikat Jibril. Datangnya untuk apa? Ngajarkan kepada para sahabatnya Nabi tentang agamanya. Jadi malaikat Jibril bertanya, dia sudah tahu, tapi tujuannya dia bertanya biar dijawab sama Nabi Muhammad, dan yang tidak tahu itu mengetahui jawabannya. Sehingga para ulama itu sampai ngajarkan kepada kita, Jibril itu dalam hal ini bukan hanya ngajarkan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, tapi malaikat Jibril juga sedang mengajarkan kepada kita adab ketika seseorang belajar. Datang dengan pakaian yang putih, yang bersih, yang rapi, kemudian duduk dengan penuh tumak ninah. Sampai disebutkan kan duduknya malaikat Jibril seperti apa, kemudian datangnya dengan pakaian bersih seperti apa. Ini menunjukkan bagaimana adab. Jibril sedang mengajarkan kepada kita adab ketika menuntut ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini dijawab oleh Nabi Muhammad SAW apa itu Islam, rukunnya Islam, apa itu iman, dan juga apa itu ihsan. Dan dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata Sayyidina Umar, laqad kunna adzilla, kami ini dulu orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina. Ketika apa? Belum kenal Allah. Kemudian kita pun kemudian dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya ketika apa? Mereka masuk ke dalam ajaran Islam. Dan kata beliau, kalau ada yang mencari kemuliaan di selain daripada Islam, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya yang tidak kenal Islam, ya orang-orang yang tidak punya kedudukan. Sehingga Sayyidina Umar sampai mengatakan, dulu kami ini orang-orang yang hina sebelum masuk Islam. Setelah kami masuk Islam, kami dimuliakan oleh Allah. Dan kalau kami mencari kemuliaan selain di Islam, kami akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sayyidina Umar merangi Nabi dulu malahan. Merangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini disebutkan Sayyidina Umar itu sampai sudah sempat bawa pedangnya mau pergi mau datangi Nabi Muhammad. Mau apa? Ya mau bunuh Nabi Muhammad. Karena dia nggak beriman sama Nabi Muhammad. Sampai ketika dia keluar dari rumahnya sudah bawa pedang mau datangi Nabi Muhammad, maka dia berjumpa dengan salah seorang daripada kerabatnya dari Bani Adi. Ditanya mau kemana? Mau pergi ke rumahnya Muhammad. Mau apa? Ya mau bunuh. Karena dia menganggap Nabi Muhammad mencerai-beraikan sukunya Quraisy saat itu. Maka kata kerabatnya tadi yang lewat, dan dia sudah masuk Islam juga, dia bilang, kau pergi dulu ke keluargamu, bereskan dulu keluargamu. Keluargamu itu juga beriman dengan Muhammad. Siapa? Kaget Sayyidina Umar. Ya saudara wanitamu Fatimah, dan juga suaminya, iparmu sudah masuk Islam. Bereskan dulu sebelum kau pergi ke tempatnya Nabi Muhammad. Maka dia datang ke rumahnya saudaranya. Sampai di rumah saudaranya, saudaranya sedang belajar Quran. Ada Khabbab, sahabatnya Nabi, yang sedang mengajarkan ayat-ayat Quran. Sayyidina Umar dari kejauhan ketika dekat rumahnya dengar suara, lalu bahasa Jawanya gremeng-gremeng lah, kan rumahnya ketutup, ada yang ngaji Quran, kan kedengaran suaranya tapi nggak jelas. Maka Sayyidina Umar tanya, apa ini? Saya tadi dengar suara tapi nggak jelas. Kata saudaranya, enggak ada apa-apa. Karena Khabbab tadi sudah sembunyi ketika tahu Sayyidina Umar yang datang ke rumahnya, sembunyi. Saudaranya pun sudah menyembunyikan lembaran-lembaran yang di situ ada ayat Al-Quran. Maka Sayyidina Umar kemudian marah, dipukul adiknya, dipukul iparnya. Ketika ngelihat adiknya terluka, maka Sayyidina Umar merasa nyesel karena telah memukul adik wanitanya. Karena bangsa Arab dulu malu betul kalau sampai menyakiti seorang wanita. Kemudian adiknya dengan lantang mengatakan, kami berdua memang sudah masuk Islam, kami berdua beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar, singkat cerita, Sayyidina Umar minta yang apa yang kalian baca tadi. Maka kemudian ditunjukkan kalau yang dibaca adalah surat Taha. Dibaca oleh Sayyidina Umar bin Khattab setelah sebelumnya disuruh bersuci terlebih dahulu. Dibaca sama Sayyidina Umar bin Khattab, tersentuh hatinya, dapat hidayah dari Allah. Khabbab keluar, ditanya sama Sayyidina Umar, di mana saya bisa menjumpai Nabi Muhammad. Dan Khabbab nyampaikan dulu kalau Nabi Muhammad sebelumnya sudah berdoa agar Allah memasukkan salah satu daripada dua Umar. Yang pertama Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal, atau Umar bin Khattab. Dan Sayyidina Umar bin Khattab yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sampai akhirnya Sayyidina Umar datangin ke rumahnya salah seorang sahabat yang di situ ada Nabi Muhammad dan beserta para sahabatnya, dan masuk Islam di tangannya Nabi Muhammad SAW. Jadi hatinya manusia nggak ada yang tahu. Tadinya datang ke sana mau apa? Mau bunuh Nabi Muhammad. Akhirnya berubah jadi apa? Orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Dan Sayyidina Umar ketika masuk Islam luar biasa, dakwah ke sana sini, ngajak orang ke sana sini untuk masuk ke dalam ajarannya Nabi Muhammad. Kita nggak ada yang tahu penghujung usianya manusia. Kadang ada saat ini di hadapan kita jelek, dalam hitungan detik bisa berubah. Nabi Muhammad ketika berangkat hijrah, orang kafir Quraisy bikin sayembara, yang bisa nangkap Nabi Muhammad dapat hadiah. Surakah ngejar Nabi, dapetin Nabi Muhammad di hadapannya. Tadinya ngejar Nabi, mau nangkep Nabi supaya dapat hadiah, tapi ketika dia tahu kalau Nabi Muhammad itu dijaga oleh Allah, karena dia nggak bisa deketin Nabi Muhammad, akhirnya dia malah menawarkan bantuan sama Nabi. Nabi nggak mau apa-apa, kata Nabi, tutup mulut aja, jangan kasih kabar kalau saya di sini, kalau kau ngelihat saya. Akhirnya ketika kembali ketemu sama orang-orang yang mau lari ke arah sana mau nyari Nabi Muhammad, kata Suraka, nggak ada, saya sudah cari di sana nggak ada orang. Tadinya datang untuk nangkep Nabi, kembali malah apa? Melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Allah sudah punya kehendak, jangan pernah berputus asa. Siapapun kalau dia mau kembali kepada Allah, dosanya sebesar apapun, kalau betul-betul dari lubuk hatinya dia mau kembali, dosa-dosanya bisa diampuni oleh Allah dan derajatnya bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.